Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Arti nalar dan tanpa nalar. Nalar membutuhkan akal sehat barulah logika tanpa halusinasi. Sedangkan tidak memiliki nalar artinya menggunakan logika dan halusinasi. Makanya dalam surat kedua Al-Baqarah ayat 2 dikatakan kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dan dalam Al-Quran surat keempat An-Nisa ayat 59 dikatakannya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnah-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Oleh sebab itu Kristen penyesat manusia, apalagi pengikut bajingan Paulus selalu kebingungan. Tidak adanya ayat seperti yang tadi dikatakan dalam Al-Quran. Bila ada keraguan baginya, sehingga bisanya hanya menipu atau menghujat atau kalau perlu membunuhnya. Akibat tidak memiliki nalar atau nalarnya tidak sampai atau nalarnya hilang akibat kebanyakan makan anjing dan babi. Sehingga pendeta Kristen Yakub Sulistyo mengatakannya. Khususnya perdebatan masalah ketuhanan, saya menilai pendeta-pendeta Kristen tidak pernah menang alias kalah bin knockout atau KO dalam istilah tinju jika berdiskusi atau berdebat dengan teolog Islam. Namun anehnya tetap ngotot dan tidak berani mengakui kesalahannya. Dan dalam pandangan saya, hal ini sebetulnya sangat memalukan. Dan dalam pandangan saya, hal ini sebetulnya sangat memalukan. Dan dalam pandangan saya, hal ini sebetulnya sangat memalukan. Gimana tidak memalukan? Tidak punya nalar, sudah begitu otaknya ditaruh di jamban. Tidak bisa menunjukkan dalil-dalil kebenaran, hanya cerita nipu dan menghujat bisanya. Makanya ciri-ciri orang munafik yang takuti Muslim, selalu digemari oleh bajingan Kristus apalagi pengikut bajingan Paulus. Hati-hati orang munafik lebih bajingan dari orang kafir. Bajingan Kristus mengatakan lebih kenal Yesus dan roh-roh. Otak lo di jamban apa ya? Kalau lo lebih kenal Yesus, lo tidak nyembah Paulus goblok. Gobloknya lagi, ngaku nyembah Yesus. Padahal ngak tahu siapa yang disembah bahkan ngak tahu bahasa asli dari kitabnya. Jadi yang disembah siapa? Manusia, jin, apa Yesus palsu? Goblok kok dipelihara? Gilanya lagi karena otaknya sudah diletakkan di jamban, sampai-sampai tidak bisa membedakan lagi dimasuki Roh Kudus apa jin atau iblis. Padahal Yesus juga sudah mengingatkan. Tapi akibat mengikuti bajingan Paulus yang kitabnya dibawa oleh penjajah Belanda, sudah tercuci otak dengan kebodohan kitab penjajah ya begitulah jadinya. Gobloknya dipelihara sih. Kita buktikan saja apa yang tadi dikatakan pendeta Kristen Yakub Sulistyo dari beberapa kutipan di channelnya Ustadz Zuma atau lebih dikenal Bang Zuma pakar Muslim dan Kristen. Yang selalu menang dalam debatnya tanpa adanya tipu-tipu atau menjerumuskan umat-umat yang sudah tersesat di ambang pintu neraka jahanam. Berbeda dengan para pengkhianat Injil yang selalu menjerumuskan manusia untuk mengikuti Kristus tanpa nalar seperti penjajah paksakan yang dilakukan iblis yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada jin dan iblis. Maka dari itu gereja sudah tidak dibutuhkan lagi sebenarnya.
kita disimak oleh orang banyak, kita nggak boleh kemudian melakukan kedustaan di depan umum. Barang siapa mengajarkan kedustaan di depan umum, itu adalah penjahat, paham? Kalau emang agama Islam yang paling benar, agama Kristen salah, itu kebenarannya di mana? Itu loh. Tolonglah, berdialog itu gunakan akal sehat. Kalau Anda mengatakan Tuhan Anda Maha Kuasa, Yesus bagaimana dong? Oh, Tuhan kami itu tidak bisa dilihat. Tuhan kami itu bukan makhluk. Tuhan kami itu gaib. Lalu kemudian menjadi makhluk. Lalu kemudian menjadi terlihat. Lalu kemudian menjadi tidak gaib, tapi nyata, terlihat. Itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena kitabnya orang Yahudi menerangkan Tuhan itu laisa kamitslihi syai', sama seperti umat Islam Tuhannya. Sebab itu engkau besar, Allah Maha Besar. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Laisa kamitslihi syai', dan tidak ada Tuhan selain engkau. La ilaha illa anta. Itu jelas itu. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan kami gaib, Tuhan kami bukan makhluk, Tuhan kami tidak terlihat, tapi kemudian melalui Paulus dia menjadi mayat, lalu dibangkitkan agar menjadi Tuhan. Itu bukan ajaran konsep ketuhanan yang benar menurut para nabi. 1018. Tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Yesus bukan cuma dilihat, dibunuh. Tuhan yang Anda imani ini, ketika diklaim sebagai Maha Kuasa ini sebenarnya tidak bisa membuktikan apa-apa di sini. Tuhan bukan konkret di sini, tetapi Tuhan Kristen itu adalah Tuhan yang konkret. Jadi saya berharap kepada kalian ya, gunakanlah akal untuk menyembah kepada Tuhan yang benar. Tuhan yang benar sudah saya katakan tadi adalah Tuhan yang bisa membuktikan perkataannya. Ketika klaim-klaimnya itu harus dia genapi, itu baru benar. Tetapi kalau Tuhan mengklaim bahwasan dia Maha Kuasa tetapi tidak bisa membuktikan apa-apa, saya katakan ini adalah Tuhan hasil rekayasa manusia, hasil ciptaan manusia, hasil imajinasi manusia. Tetapi dengan kemahakuasaan Tuhan kami itu dia bisa berinkarnasi ataupun berteofani. Sableng nih, anggap Allah berkrenkarnasi, ngapain lagian Allah berkrenkarnasi cuma buat ngeladeni manusia dungu, kalau jin atau iblis mungkinlah. Dan dalam pandangan saya, hal ini sebetulnya sangat memalukan. Mana perintahnya supaya manusia menyembah Yesus? Mana perintahnya? Pertanyaan mudah dari manusia saja tidak paham, padahal yang ditanya. Mana perintahnya supaya manusia menyembah Yesus? Mana perintahnya? Karena pertanyaan ini dunia Kristen saja tidak bisa menjawab, karena tidak ada dalilnya. Kok jawabannya jadi ngacok begini? Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Itu dia. Mana perintahnya? Mana perintah Yesus agar menyembah dirinya? Mana? Perintahnya itu yang 10 hukum tadi, Bang Juma. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Coba baca dulu. Pertama itu jangan ada ilah-ilah lain. Coba apa maksudnya jangan ada ilah-ilah lain, Bu? Iya, ilah lain selain Allahnya Ishak, Abraham, Ishak dan Yakub. Oke, Allahnya Ishak siapa? Sebentar, Allahnya Ishak siapa? Sekarang kita coba sebentar, jangan pindah dulu. Allahnya Ishak, Yakub siapa? Yahweh. Tuhan Ibu Derni siapa? Tuhanku adalah Yahweh juga. Tetapi bukan Yesus, berarti bukan Yesus. Berarti Tuhan Ibu bukan Yesus. Dengarin dulu gantian. Tuhannya Ishak dan Yakub siapa? Diulang lagi, sekali lagi. Yahweh. Tuhannya Ibu Derni siapa? Tuhanku juga Yahweh. Berarti bukan Yesus Tuhan. Sudah kembali dia ke surga Yahweh. Nah, dia sudah ini mendua lagi nih. Diulang lagi, bingung dia nih. Tuhan Ibu Derni siapa? Tuhan Ishak, Abraham, Ishak dan Yakub, Yahweh. Tuhan Ibu Darni namanya siapa? Yahweh juga. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesuslah Yahweh. Apalagi? Mana datanya Yesus adalah Yahweh? Mana datanya? Kalianlah yang salah itu. Yesuslah Allah itu. Kalian yang selalu salah. Oke, berarti Tuhan
Silakan Anda jelaskan ajaran yang mengajarkan menyembah anak manusia itu dari mana kalian dapatkan? Silakan. Kamu siapa? Kamu mau ini mau dibaptis, kita jelasin gitu biar ngerti. Maksud Udah, siapa? jelasin aja. Jelasin, silakan. Bang Moral. Yang bisa menjelaskan sini siapa? Dari Kristen ajaran nyembah manusia itu dari mana? Silakan. Saya mau dengar dari kalian. Iya. Kan kau yang bilang framing nyembah manusia. Nggak ada kami nyembah manusia, woi. Oh, jadi Yesus itu bukan manusia? Kalimatnya itu gimana sih? Hah? Yesus itu bukan manusia? Nggak jelas kau nih. Nah, itu kan? Inilah kalian kenapa takut dengan saya. Karena kalau pertanyaan-pertanyaan kayak begini, kalian tuh nggak bisa. Kau pun oke, nggak ada masalah. Nah, sekarang Anda jelaskan, Yesus itu manusia atau bukan? Silakan. Ternyata dari cara beliau ini saya pikir belum sampai kepada. Udah, nggak usah ngeles, nggak usah. Pertanyaan sederhana manusia saja tidak paham, apalagi kata-kata firman Allah. Dan dalam pandangan saya, hal ini sebetulnya sangat memalukan. Siapa berkata, aku mengenal Yesus, tetapi dia tidak menuruti perintah Yesus, ia adalah seorang pendusta. Perintah Yesusnya apa? Tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat. Tidak ada hukum Sebelum langit dan bumi ini lenyap. Perintah Yesus apa? Turuti perintah Yesus. Apa perintah Yesus? Kenalilah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang benar, dan Yesus sebagai utusan Tuhan. Dan dalam pandangan saya, hal ini sebetulnya sangat memalukan. Tuhannya Kristen bajingan aneh, Tuhan kok manusia, pakai dilahirkan di dunia, netek lagi. Mati, disunat, nyamar-nyamar seperti manusia dan punya anak lagi. Tuhannya Kristen kurang kerjaan ya? Bos aja tinggal nyuruh anak buahnya, emang Tuhannya otengak punya anak buah ya? Pantes umat pada edan kebenyaan makan babi dan anjing kali ya, padahal babi dan anjing dilarang sama Yesus. Dan dalam pandangan saya, hal ini sebetulnya sangat memalukan. Kasih itu adalah mengajarkan kebenaran kepada anak keturunan agar tetap patuh setia menjalankan perintah Tuhan. Ingat, Yesus menekankan dalam Matius 5. Di Alkitab Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia menempati tempat yang terhina di hadapan Tuhan di kerajaan langit. Ya. Jadi kalau mengajarkan menghilangkan ajaran Torah meskipun yang paling terkecil, lalu diajarkan juga kepada anak cucu kita, itu bukan ajaran kasih itu. Itu adalah ajaran kezaliman, bukan ajaran kasih, itu ajaran zalim. Kenapa? Sudah tahu menghilangkan setitik dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil itu adalah menempati tempat terendah, diajarkan anaknya juga, diajarkan istrinya juga, secara turun-temurun, diajarkan orang lain. Dan dalam pandangan saya, hal ini sebetulnya sangat memalukan. Itulah sebabnya gereja tidak dibutuhkan lagi. Karena merupakan penyesatan dari jin-jin dewa Molok yang mengaku Yesus, untuk menghilangkan nalar manusia dari Tuhan yang sesungguhnya. Begitulah nasib kedunguan penghujat Islam yang tidak mampu menggunakan dalil. Karena hanya belajar dari terjemahan yang dibawa oleh penjajah Belanda. Mendingan nonton Ustadz Zuma ngeliatin yang dungu dan bolot, penyembah manusia yang dianggap Tuhan oleh pengkhianat Injil. Terima kasih Ustadz Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.